Ya, ini tampaknya masyarakat sudah resah ya dengan kenaikan harga beras. Nah, saya mau lanjutin yang pertanyaan saya tadi nih, Pak Andreas. Ini Pak Soehardi bilang katanya kalau impor terus ini merupakan kegagalan pemerintah. Bapak sepakat tidak dengan itu? Ya, kita memang mengalami problem besar terkait impor, Pak. Dalam pemerintahan saat ini, 10 tahun terakhir, Mbak, impor komoditas pangan ya, impor komoditas pangan itu melonjak dari 10,0 miliar US dollar ke 18,8 miliar US dollar. Bisa dibayangkan, Mbak, dalam tempo 10 tahun, impor pangan kita di sana termasuk komoditas beras sudah barang tentu, ada gandum, kedelai dan sebagainya. Itu melonjak hampir 2 kali lipat. Itu menghasilkan defisit neraca perdagangan dari 8,9 miliar US dollar tahun kemarin 16,3 miliar US dollar. Dalam arti apa? Kita membuang 300 triliun uang kita untuk petani-petani di negara lain. Nah, beras tahun lalu impor kita 3,06 juta ton. Dan itu impor terbesar sepanjang sejarah selama 25 tahun terakhir. Impor terbesar kita itu tahun 1998. Itu yang menyebabkan Presiden Soeharto jatuh juga. Impornya berapa? 6,4 juta ton. Nah, tahun ini rencananya itu kita mengimpor yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu 3,6 juta ton tahun ini. Jadi meningkat dibanding yang tahun lalu. Tahun lalu sebenarnya keputusan pemerintah 3,2 juta ton. Hanya yang masuk kan baru yang oleh pemerintah itu 2,7, sisanya swasta. Jadi masih ada sisa impor sekitar 500 ribu ton yang masuk di tahun ini, lalu kemudian keputusan impor 3,6 juta ton, sehingga tahun ini kalau memang masuk semua ya beras impor tersebut ada 4,1 juta ton yang masuk. Jadi itu yang problem besar kita. Lalu mengapa? Nah, ini mengapanya kan yang menjadi pertanyaan besar. Kita ingat selama 10 tahun terakhir ini, Mbak, produksi beras kita nggak baik-baik saja. Jadi gitu. Jadi saya memiliki data 30 tahun terakhir, data seri hanya mulai tahun 2018 kan sudah BPS ya, BPS menggunakan kerangka sampel area. Jadi itu. Nah, selama pemerintahan saat ini, berapa Mbak penurunan produksi? 1% tiap tahun. Jadi penurunan produksi padi kita 1% tiap tahun. Nah, padahal padi ini menerima, atau tanaman pangan ini, padi khususnya, itu menerima program yang hampir semua program, baik itu subsidi pupuk, subsidi benih, bagi-bagi alsintan, apapun, itu sebagian besar di padi. Intervensi pemerintah sangat kuat di padi. Tapi sayangnya justru komoditas yang intervensinya begitu kuat, yang paling jeblok di antara komoditas-komoditas lainnya. Apa tuh masalahnya? Nah, jadi gini, kita lihat saja lah dalam 10 tahun terakhir ini, program pemerintah, Usus Pajale, apakah Usus Pajale berhasil? Gagal. Lalu ada program food estate, apakah food estate berhasil? Gagal, kan? Jadi kita menikmati kegagalan-kegagalan terus. Padahal ya Mbak, kalau kita bicara anggaran ya, anggaran itu disebut anggaran ketahanan pangan, di sana ada subsidi pupuk yang nilainya 25 sampai 30 triliun tiap tahun. Lalu ada anggaran dari Kementerian Pertanian, tergantung menterinya kalau aktif ya bisa dapat anggaran di atas 25 triliun kan. Itu antara 20 sampai 25 triliun. Lalu anggaran-anggaran lain itu nilainya berapa tiap tahun? 60 sampai 70 triliun. Anggaran yang digunakan untuk padi saja sebenarnya, karena sebagian besar ke sana kan. Berapa 10 tahun terakhir berapa? 600 sampai 700 triliun hanya untuk itu. Tapi hasilnya apa? Hasilnya produksi padi kita menurun 1% tiap tahun. Setiap tahunnya. Oke, saya harus klarifikasi ini ke Pak Arief. Ya, monggo. Ini Pak Arief, benarkah dalam 10 tahun terakhir ini setiap tahunnya hasil produksi padi kita menurun 1%? Kalau kita lihat dari tren, memang produksinya itu turun, konsumsinya naik gitu ya. Jadi kita semua sepakat memang harus dorong produksi. Ya. Baik. Jadi luas lahan pun juga berkurang. Jadi luas lahan itu mungkin 100 sampai 200 ribu hektar setiap tahun juga turun. Ini juga jadi bahasan Pak Soehardi Duka kemarin di rapat dengan Komisi 4. Jadi menurut saya solusinya memang harus terintegrasi. Ini harusnya semua stakeholders ya di bidang pangan ini harusnya duduk memang merencanakan secara cermat gitu ya. Mulai dari luas lahan ya, kemudian sampai dengan panca usaha tani lah kalau dulu ya, mulai benih, pupuk, penyuluh ya. Semua itu juga harusnya memang terintegrasi.
ya, termasuk kemarin saluran-saluran air, saluran sekunder, tersier itu juga jalan usaha tani itu sangat mempengaruhi kita semua. Jadi memang harus ada penyelesaian terintegrasi. Salah satu yang menjadi pokok bahasan kita kemarin dengan Komisi 4 adalah memang peningkatan produksi. Demikian, Mbak. Oke, sepertinya mau ditambah. Ini Mbak, penurunan produksi tahun lalu ya itu 1,39%. Tahun ini sebelumnya pemerintah bahkan pemerintah sampai di atas 5%. Perkiraan saya saja tahun lalu juga sekitar 5%-an. Nah, tahun ini perkiraan saya itu sekitar 5% penurunan produksi. Jadi ini terus turun produksi kita. Nah, tapi ada hal yang menarik dari sana. Ketika tahun lalu kami memperkirakan 5%, ternyata nyatanya dari hasil KSA BPS turun hanya 1,39%. Ini yang menarik. Yang menariknya apa? NTP tanaman pangan melonjak drastis, Mbak. Jadi tahun lalu NTP tanaman pangan 107 rata-rata. Lalu kemudian dari bulan Januari sampai bulan Juni saat ini NTP tanaman pangan 112. Dan itu yang sering kali tidak disentuh oleh pemerintah. Pemerintah berpikir tersubsidi pupuk, bagi-bagi alsintan, bagi-bagi benih, yang kenyataannya gagal total selama 10 tahun terakhir ini.